Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa li jami'i arwahi walidina wa masyaikhina wa muallimina wa asatizina khususan li muallifi hadzal kitab Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin al-Malibari wa khususan li muassisi hadzal masjidi wal majlisi annallaha yaghfiru lahum wa yarhamhum wa yuhdi darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafa'ati bid din wad dunya wal akhirah wa annallaha al-karim yaftahu 'alaina futuhal 'arifin wa yufaqqihuna fid din wa yarzuquna kamal al-ikhlas wal yakin ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ta'limana ta'liman mubarakan fi kulli hayatina wa ja'alahu sababan li husnil khatimati fi akhir 'umrina. Wassalatu wassalamu ala Taha Muhammadin sayyidina wa ala alihi wa sahbihi humul fudala'i wal kurama. Amma ba'du wa bisanadil muttasili ilal imami muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulubihi wa bikum fid daraini amin. Qala radhiyallahu anhu. Babun ma yuqalu fi ba'dil ahwali. Bab menjelaskan sesuatu, ma itu sesuatu, maknanya kalimat dan doa, kalimat doa dan zikir. Yuqalu fi ba'dil ahwali, yang diucapkan di sebagian kondisi-kondisi keadaan-keadaan. Pada setiap kita melakukan sesuatu di dalam Islam itu ada zikirnya, ada doanya. Dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi itu ada doanya tuh. Dan nanti dirinci nih, ya, kondisi-kondisi lagi apa nih, doanya apa? Apa bacaannya? Ya kalau kita nggak bisa, nggak hafal, minimal kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Karena mengucap bismillah itu ketika melakukan sesuatu yang baik itu hukumnya sunnah. Itu ada di dalam kitab Nasail Ibad Syekh Nawawi Al-Badlani. Setiap mengawali perbuatan yang baik, ya, bukan perbuatan yang ihtiqar, bukan yang hina. Yang baik apa aja, sunnah diawali dengan bismillah. Kalau lupa di saat tengah-tengah pekerjaan, beda, bukan bismillahirrahmanirrahim lagi, tapi bismillah fi awwalihi wa akhirih, dengan nama Allah pada awalnya dan pada akhirnya. Misalkan makannya, awalnya kita lupa, saking lapar, makanan enak, baru sesuap dua suap baru ingat bismillah juga, tapi bismillahi fi awwalihi wa akhirih, dengan nama Allah pada awalnya dan pada akhir. Itu boleh, ya. Atau melakukan pekerjaan tengah-tengah kita baru ingat yang baik nih, ya, yang baik. Karena hadisnya kullu amalin zibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqtab, fahuwa abtar, fahuwa adzam. Hadisnya banyak gitu. Kullu amalin zibalin, setiap kerjaan yang mengandung manfaat,
La yubda'u bi bismillah, tidak diawali dengan bismillah, bahwa aqta, maka itu laksana binatang yang putus ekornya, aqta qata'a. Bahwa adzam, ya, adzam itu orang yang sumpung hidungnya, tahu sumpung? Ya, artinya keberkahannya kurang, berkahnya kurang. Makanya awal itu ya dengan bismillah. Kalau kita tidak hafal dengan doa-doa secara khusus, makanya perlu juga kita punya kitab namanya Al-Azkar. Itu Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi menulis kitab namanya Al-Azkar. Zikir-zikir dari mulai saat bangun, tidur sampai kita tidur lagi, tuh zikir-zikir apa aja. Al-Azkar. Akhraja Ibnu Sunni, man labisa thawban faqala alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin ghafarallahu lahu ma taqaddama min zanbi. Telah mengeluarkan hadis, yakni meriwayatkan hadis Imam Ibnu Sunni, man labisa sauban, siapa saja atau barang siapa orang yang mengenakan pakaian, baju, celana, baik pakaian dalam maupun pakaian luar nih, ya, pakaian dalam atau pakaian luar. Tapi pakaian-pakaian yang baik ya, yang bisa menutup aurat. Nah, tadi saya bilang kerjaan-kerjaan yang baik, bukan kerjaan yang ihtiqar, yang hina. Ya, kalau yang hina jangan kita awali dengan baca bismillah. Jangan. Nanti kalau kita sengaja bisa jadi murtad. Di dalam kitab Irsyadul Ibad kita udah baca nih di depan. Babur riddah. Orang yang menyebut nama Allah dalam kerjaan-kerjaan yang tercela, yang hina, tapi tujuannya untuk ihtizaan, merendahkan kalimat Allah, nama Allah, itu murtad hukumnya. Kayak orang mau mabok, minum bir, bismillahirrahmanirrahim, mabok, minum, belebok, habis dia alhamdulillah, murtad itu orang, murtad. Mau nyolong baca bismillah, mau mencuri baca bismillah, nggak boleh itu. Pokoknya murtad. Pokoknya kerjaan yang hina, yang tercela, nggak boleh. Mau mukul orang, jangan baca bismillah. Ya, yang baik-baik. Nah, termasuk ini man labisa sauban, siapa orang yang ingin mengenakan pakaian, baju, celana, ya, baik pakaian dalam, kaos atau celana dalam. Faqala, maka ia membaca alhamdulillahilladzi kasani haza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Segala puji bagi Allah. Kita puji Allah yang memberikan kita pakaian. Segala puji bagi Allah. Alladzi kasani, yang telah memberikan kepadaku sandangan penutup pakaian, ya, wa razaqanihi, dan telah memberikan karunia kepadaku, merezekikan kepadaku, min ghairi haulin minni wala quwwatin, tanpa daya upaya dan tanpa kekuatan dariku. Nah, itu doanya tuh kalau pakai pakaian, ya, itu sunnahnya. Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Dan kalau pakai pakaian baju nih, masukin itu tangan kanan dulu, ya. Jadi kalau kita mengenakan pakaian tuh tangan kanan dulu, kalau celana kaki kanan dulu, termasuk sepatu nih, kan pakaian juga kan, sepatu kanan dulu, kaos kaki kanan dulu, itu sunnahnya begitu.
Jadi awali at-tayammun, mendahului yang kanan. Termasuk ngancingin, tahu ngancingin? Ngancinginnya jangan dari bawah, dari atas. Karena kalau ngancingin dari bawah, itu di dalam kitab Kasyifatus Sajah, syarah daripada Safinatun Najah, kalau kita pakai baju ngancinginnya dari bawah, itu yurisul faqra, mewariskan kepakiran. Itu sampai di situ tuh kita diajarkan. Jadi ngancinginnya dari atas, bang ta'ala ke bawah. Banyak tuh hal-hal yang kita nggak sadari, itu mewariskan kita kepakiran. Fakir ini bukan hanya miskin. Jadi jangan kita memahami fakir itu miskin, bukan. Bisa mananya miskin, tapi bukan hanya miskin. Arti fakir itu selalu butuh kepada sesuatu. Kita bawaannya butuh apa aja, kan tersiksa kita. Ya, fakir itu seorang yang selalu butuh. Nggak mesti orang miskin, orang kaya juga. Kalau butuh ini itu tersiksa dia. Sampai pak ngancinginnya. Dan juga pakaian itu jangan pakaian yang udah bolong kita pakai. Yang bolong jangan. Itu mewariskan fakir juga tuh. Yang udah bolong. Kalau mau bolong, kalau udah bolong kita tambal. Kalau mau kita tambal, jangan di saat bolongnya kita pakai. Termasuk juga yang mewariskan kefakiran, menjahit pakaian masih dipakai. Nah, itu juga mewariskan kefakiran. Nggak sadar kita kan ya? Gitu. Jadi mau kita jahit pakaian tapi masih kita pakai. Buka dulu baru kita jahit. Ya kan kancing copot kan kita jujur. Jangan. Banyak di dalam kitab Kasyifatus Sajah, syarah daripada kitab Safinatun Najah, yang tanpa kita sadari itu akan mewariskan kefakiran. Menyapu sampah tapi nggak langsung dibuang, dibiarin aja situ. Sampai besok baru dibuang. Bilangnya itu istri, malam itu juga buang. Jangan dibiarkan di lantai rumah kita, jangan. Banyak hal-hal yang mewariskan kepada, termasuk tadi itu mengancingin pakaian dari bawah, dan mesti dari atas. Jadi makainya masukin tangan kanan dulu, kemudian tangan kiri, celana kanan dulu, kemudian kaki kiri, gitu. Itu sunnahnya begitu. Jadi kita baca nih doanya nih, alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqani min ghairi haulin wa quwwatin, ya. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan pakaian kepadaku ini dan telah mengaruniakannya kepadaku tanpa ada kekuasaan kemampuan dariku. Di atas kuasa Allah, ya, atas kuasa Allah kita puji Allah. Dan kalau bisa, kalau kita punya pakaian baru, kita gunakan dulu untuk ibadah, ya. Kita gunakan untuk sholat, jangan kondangan dulu. Kondangan, Ustaz, kalau pakaiannya untuk kondangan, iya. Kalau perempuan kan gitu ya, pakai di dalamnya, di luarnya mau kena. Kita pakai dulu tuh untuk melakukan ibadah. Kita laporkan kepada Allah, nih pakaian yang telah Engkau berikan ya Allah. Nah, pakaian orang kan sekarang beli pakaian nggak mesti lebaran, beda zaman dulu. Kita masih kecil-kecil kan nungguin pakaian baru, kudu nungguin lebaran. Kalau sekarang setiap pekan orang udah bisa beli pakaian, benar ya? Di pasar ulur ada. Nah, itu ketika kita punya pakaian baru, kita gunakan dulu untuk ibadah, ya minimal sholat. Nah, ya bakal ngaji, itu kita gunakan dulu untuk hal-hal yang sifatnya baik, ya, terutama sholat itu kita gunakan dulu, pakai itu. Dan kalau meletakkan pakaian di cardstock, atau cardstock buat gantungin pakaian tuh, habis kita pakai kita taruhkan di cardstock atau di hanger namanya hanger ya. Nah itu juga baca bismillah, meletakkan bismillahirrahmanirrahim. Karena kalau kita kagak bismillah, tuh kata Nabi, pakaian kita dipakai sama setan buat kondangan, benar. Kita lagi tidur dipakai sama kondangan sama setan, hati-hati tuh. Kita lagi tidur gitu, mungkin dipakai kali itu.
Jangan baca Bismillahirrahmanirrahim. Tuh sampai ke situ tuh, masya Allah ya. Jadi taruh di kastop atau di hanger, Bismillahirrahmanirrahim, baru gantungin gitu ya. Khawatir pakaian kitanya lagi kemana-kemana dipakai sama setan, pergi kondangan ya, kondangan sama temennya, setan sama temen yang ngawinin. Jangan. Wa huwal hakimu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilza kharaja min baitihi qala Bismillahi taklanu alallahi la haula wa la quwata illa billah. Ghafarallahu lahu ma taqaddama min zanbi. Ini kalau orang baca doa sebelum mengenakan pakaian, tadi itu alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Orang yang baca itu, ghafarallahu lahu ma taqaddama min zanbi, niscaya dosa-dosanya yang terdahulu diampuni oleh Allah. Itu bisa mengampuni dosa-dosa kita. Itu doa tadi itu, alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin wala quwwatin. Wa huwal hakimu, dan Imam Ibnu Sunni serta Imam Al-Hakim, duanya meriwayatkan hadis kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila kharaja min baitihi, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apabila hendak keluar dari rumah beliau, mau pergi ya, mau pergi sholat, mau berangkat kerja, mau pergi dagang, mau pergi usaha keluar dari rumah nih, dari rumah. Bismillahi Bismillahi taklanu alallahi la haula wa la quwata illa billah. Bisa dibaca tuklan, bisa dibaca taklan, tapi yang paling fasih adalah taklan. Bismillahi, dengan nama Allah. At-taklanu alallahi, dengan nama Allah, bersandar hanya kepada Allah. At-taklan artinya bersandar, ya tawakal, ya taklan. La haula wa la quwata illa billah, tidak ada upaya untuk berbuat baik, wala quwata, dan tidak ada daya meninggalkan dosa, illa billah, kecuali atas pertolongan Allah. Jadi terjemah la haula wala quwata illa billah itu jangan salah terjemahin. La haula, tidak ada upaya, bukan daya dulu, upaya untuk berbuat kebaikan. Wala quwata, dan tidak ada daya untuk meninggalkan dosa, illa billahil aliyil azim. Kalau di sini cuma illa billah, ya, kecuali atas pertolongan Allah. Namanya kalimat hauqala, la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa. Nah, ini doa keluar dari rumah, berangkat usaha, kerja, segala macam lah, kerjaan-kerjaan yang baik, mau dagang, mau berangkat ke masjid, ya. Dan itu ketika kita melangkah, kaki kanan dulu kita keluarin tuh. Kaki kanan itu sunnah juga. Sampai pakai sendalnya, kalau kita pakai sendal, itu kudu belajar juga. Kata Imam Malik begini, ta'allamu minal alimi hatta lubsalah na'lai. Belajarlah kamu kepada orang yang alim sampai cara pakai sendal. Cara pakai sendal. Ini tanpa kita sadari juga nih. Kita kadang-kadang pakai sendal sembarangan aja ya. Baca bismillah kagak. Kaki kiri dulu lagi. Tadi kira-kira kaki kanan duluan apa kaki kiri duluan Bang Tanglah? Gue lupa ya.
Bagusnya pakai sendal itu kaki kanan duluan, baca bismillah. Itu sampai para pakai sendal, cara pakai sendal. Kata Imam Malik, ta'allamu minal alim. Belajarlah kamu kepada orang alim. Hatta lubsa na'lai. Sampai cara pakai sendalnya. Tuh, berangkatnya baca bismillah nih. Bismillahirrahmanirrahim. 'Alallah wala haula la haula wala quwata illa billah. Tidak ada upaya untuk berbuat baik, tidak ada daya meninggalkan dosa illa billah, kecuali pertolongan Allah. Kita ini berbuat baik bukan karena maunya kita ini. Ya. Coba kalau ngikut maunya kita, hujan-hujan gini enak ngapain? Di rumah enak apa di masjid enak? Hah? Di rumah. Tapi Allah kasih kita pertolongan mau datang ke masjid, melakukan sholat isya, maghrib berjamaah. Termasuk meninggalkan dosa itu juga bukan atas inginnya kita, tapi pertolongan Allah. Pertolongan Allah. Ini doa keluar dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Bisa kan ya? Kalau nggak bisa juga Bismillahirrahmanirrahim. Keluar dari rumah. Ya, insya Allah aman dah. Insya Allah aman. Dan kalau bisa ini sebelum tidur, la haula wala quwata dibaca 100. La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Sediain tuh di tempat tidur kita tasbih. Sebelum tidur tuh baca tuh, kan tasbih itu 99. Itu tambahin 1 jadi 100. Ya, paling juga 3 menit atau 5 menit lah baca. Nanti rumah kita dijaga oleh Allah dari hal-hal yang bisa mengganggu kita dan juga keluarga kita, baik itu manusia ataupun binatang. Baca la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Kalau mau tambahin la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kalau mau tambahin 100 kali. Itu ajaran Rasulullah. Nanti rumah kita yang jaga Allah. Ya, yang dijagain oleh Allah dari gangguan-gangguan yang tidak kita inginkan, baik manusia maupun binatang, dijagain oleh Allah. Dia baca kemalingan juga gimana tuh? Itu lu baca, gimana lu kagak baca? Kan gitu aja ya. Lu baca kemalingan, apalagi kalau lu baca, bukan kemalingan lagi, kerampokan mungkin. Ya. Ini doa keluar dari rumah ya. Wasyaikhani kana sallallahu alaihi wasallam iza dakhalal khala'i qala Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'its. Riwayatnya sahih, benar ini ya. Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kana sallallahu alaihi wasallam iza dakhalal khala', adalah Rasulullah SAW itu apabila beliau masuk ke kamar kecil, WC. WC itu apa kepanjangannya? Water closet. Water closet benar ya? WC. Kalau dulu namanya jamban. Itu namanya jamban, WC. Qala, beliau bersabda atau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari setan laki-laki dan juga setan perempuan. Kadang-kadang nggak keburu, udah kebelet, gabruk ya udah, duduk aja udah. Mesti kita baca ini, ya, ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Khubus itu setan laki-laki. Kalau khaba'is setan perempuan. Ya, setan perempuan. Kalau mau gitu. Nah, kalau masuk WC kaki kiri dulu. Mas, banyak tuh pahala bahaya sampai masuk WC dapat pahala kita. Ya. WC masuk dapat pahala. Baca ya Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Makanya jangan keburu kebelet, gubrak udah tutup aja, kencing aja, aja langsung.
Dan ketika di dalam WC itu jangan telanjang bener gitu, jangan bugil banget. Ada yang ditutupin tuh bagian aurat kita antara pusar dan lutut. Termasuk ada lagi tuh ajaran lagi, kepala kita tutup. Sunnah tuh. Ketika di dalam WC, ketika kita buang hajat, kepala kita tutup pakai koran. Kayak orang dulu kan begitu, lihat ya. Pakai anduk gitu Bang Warala ya. Pakai anduk. Itu kepalanya ditutup. Kepalanya ditutup sampai kayak gitu tuh. Ya. Dan pakai sendal. Kalau makan jangan pakai sendal. Sebaliknya tuh. Kalau makan jangan pakai sendal. Kalau ke WC pakai sendal. Gitu, ada sendal, mau sendal jepit kayak khusus untuk masuk WC. Tuh. Dan WC kita itu juga ada lagi, jangan sampai ketika kita buang hajat ngadep kiblat atau membelakangi kiblat. Kecuali nih, antara kita tempat duduk kita dengan dindingnya itu jangan sampai lebih daripada 3 zira. 1 zira ini 1 hasta 48 cm kali 3 berapa? Hah? Semeter lebih. Nah, kira-kira jangan sampai semeter lebih lah gitu, ya. Ya kamar kita kan kecil banget, udah cukup dah ada kiblat, ngebelakangi kiblat juga boleh. Memang kamar kita orang Cikeas kan bukan ya. Kamar kita kecil-kecil, kamar kecil kita ya namanya kamar kecil. Ya. Jadi jangan sampai ngadep kiblat kalau antara kita dengan dinding kita melebihi 1,5 meter lah, ya, melebihi 1,5 meter ya. Kalau nggak melebihi nggak apa-apa. Ini doa masuk kamar kecil. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Minta perlindungan kepada Allah dari setan laki-laki, setan perempuan. Dan juga jangan ngobrol. Kadang-kadang WC-nya kan berderet tuh di MCK, ngobrol sama temen. Ntar kita makan di mana? Baru lagi lagi makan di mana ntar ya dia. Jangan ngobrol. Makruh hukumnya. Makruh, termasuk lagi wudhu itu jangan ngobrol. Nah lagi lagi kencing itu jangan ngobrol teman-teman. Jangan ngobrol, itu hukumnya makruh. Orang-orang main handphone, main game, sambil ada begitu ya, ada ya. Nggak boleh ketinggalan buat handphone sampai ke WC, dibawa-bawa itu. Udah kita konsen untuk buang hajat kita, ya. Wa ibna Majahin was Sunni, dan riwayat Imam Ibnu Majah serta Imam Ibnu Sunni ini meriwayatkan hadis Rasulullah. Kana idza kharaja minal khala'i qala alhamdulillahilladzi azhaba annil aza wa afani. Adalah Rasulullah SAW itu apabila keluar dari WC. Keluar dari WC. Kalau tadi a'udzu, sekarang alhamdu, memuji. Alhamdulillahilladzi azhaba annil aza wa afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari diriku al-aza, akan penyakit. Akan penyakit, wa afani, dan telah menyehatkan diriku. Ya. Aza itu bisa juga gangguan-gangguan. Bisa juga maknanya penyakit-penyakit. Kan enak tuh kalau udah keluar, enak gak? Plong banget. Ya, bacanya kalau udah keluar. Kalau tadi a'udzubika minal khubusi wal khaba'is sebelum masuk. Nah ini alhamdulillahilladzi azhaba annil aza wa afani, udah keluar. Kita baca tuh, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku gangguan penyakit atau gangguan, wa afani, dan juga menyehatkan diriku. Tuh. Sampai buang hajat aja nikmat. Makanya kita puji Allah, alhamdulillah, nikmat.
Coba kalau kita nggak kencing-kencing sehari aja, dari subuh sampai maghrib gak kencing-kencing, enak nggak? Nggak enak. Ya. Nggak 1 minggu, waduh, operasi itu, rumah sakit kan, jangan-jangan ada gangguan itu. Kenapa? Pencernaannya tidak sehat. Makanya termasuk dia buang angin itu menandakan usus seseorang itu sehat. Jadi usus seseorang itu dalam kondisi sehat. Jadi kalau mau tidur istri kita kentut sampai 10 kali, biarin, dia ususnya bagus itu dia. Ususnya bagus, ya. Jangan diomelin, ususnya bagus. Jadi kalau ada orang buang angin itu kentut lah gitu, itu menandakan ususnya sehat. Kentut itu nikmat juga. Kentut itu nikmat. Coba orang mau operasi belum boleh makan kalau belum buang angin kan, minum belum boleh, makan juga belum boleh kalau belum buang angin. Jadi nggak ada yang lepas daripada nikmat Allah, termasuk kita bisa buang hajat, ya, bisa kencing, bisa itu bagian daripada nikmat. Makanya alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afani. Wa Tirmizi kana iza dakhala al masjida shalla ala Muhammadin wa sallama wa qala rabbi firli zunubi waftah li abwaba rahmatika. Riwayat Imam At-Tirmizi, kana iza dakhalal masjidah, adalah Nabi SAW apabila beliau memasuki satu masjid. Masjid mana aja nih? Masjid mana aja, Al-Faizin, Al-Ikhlas, sama kayak masjid mana aja lah yang dinamakan masjid, ya. Baik juga musola itu bisa juga, karena musola itu kan masjid juga, cuman tidak digunakan untuk sholat Jumat. Adalah Nabi itu apabila beliau masuk ke dalam masjid, maka beliau berselawat kepada dirinya sendiri, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi Rasulullah juga berselawat kepada dirinya sendiri. Jadi berselawat ala Muhammadin wa sallama, dan juga mengucapkan salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa qala, dan beliau berdoa atau bersabda, Rabbi firli zunubi waftahli abwaba rahmatik. Rabbi firli zunubi, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Ini ketika masuk masjid nih. Waftahli abwaba rahmatika, dan bukakanlah untukku akan pintu-pintu rahmatmu. Nanti beda kalau keluarnya bukan rahmatik, padlik. Jadi masuk masjid, baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Kemudian rabbi firli zunubi waftahli abwaba rahmatika. Pintu depan ada bacaan nggak sih? Ada kan? Enggak ya? Nggak ada ya? Ada. Nah, ya kalau bisa ya orang sudah paham dah. Rabbi firli zunubi waftahli abwaba rahmatika. Ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat. Jadi kalau masuk masjid itu yang kita minta rahmat Allah. Supaya apa? Supaya kita senang ibadah. Ibadah itu rahmat. Ibadah itu rahmat. Yang sifatnya ukhrawi itu namanya rahmat. Baca Quran, sholat, baca zikir, itu bagian urusan-urusan akhirat. Makanya disebut rahmat. Rahmat, ya. Nanti keluarnya beda nih. Wa iza kharaja shalla ala Muhammadin wa sallama. Dan apabila beliau keluar dari mana nih? Dari masjid. Shalla ala Muhammadin, beliau berselawat kepada Nabi Muhammad, jadi bangga diri sendiri. Wa qala rabbi firli zunubi waftahli abwaba fadlika. Ada kemiripan ini.
Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah untukku pintu-pintu anugerah. Nah, ini urusan duniawi nih. Jadi fadlun itu urusan-urusan duniawi, ya, nafkah yang halal, rezeki yang halal, kerjaan-kerjaan yang lancar, itu urusan duniawi, ya, itu urusan dunia. Kalau rahmat urusan akhirat di dalam masjid. Makanya kalau dalam masjid jangan bikin kerjaan-kerjaan akhirat tuh, jangan kerjaan duniawi. Dagang jangan di masjid, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Bisnis di masjid ini kerjaannya mesti kerjaan ukhrawi nih, akhirat. Ya, Quran, tasbih, zikir, segala macam dah. Salat. Makanya beda. Kalau masuknya Rabbi firli, nah ya, Allah apa? Rabbi firli zunubi wabtahli abwaba rahmatika. Kalau keluarnya Rabbi firli zunubi wabtahli abwaba fadlika. Jadi kalau masuk rahmatika, keluarnya fadlika. Ya, Rabbi firli zunubi wabtahli abwaba rahmatika. Ya. Kalau keluarnya Rabbi firli zunubi wabtahli abwaba fadlika. Fadlun itu karunia atau anugerah, urusan dunia itu mah. Kerjaan segala macam, usaha, ya. Kan ayatnya jelas tuh. Fa iza qudiyatis sholatu mi yaumil jum'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul baizalika. Fa iza qudiyatus sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Kalau selesai sholat Jumat kan keluar kan, itu minta fadlillah, anugerah Allah. Jadi ada kesesuaian dengan ayat, dengan doa yang diajarkan oleh Rasul. Masuknya rahmatika, keluarnya fadlika. Paham itu ya? Masuknya kaki kanan, keluarnya kaki kiri. Masuk masjid, keluar masjid. Wa Abu Dawud wa Tirmizi man akala ta'ama wa qala alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Riwayat Imam Abu Dawud serta Imam At-Tirmizi. Man akala ta'ama, siapa saja orang yang sudah memakan makanan, habis makan nih, doa habis makan, ya. Makanan juga makanan yang halal ya, makanan yang halal. Wa qala, dan ia mengatakan, membaca doa, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Segala puji bagi Allah. Nah, kita puji lagi Allah, karena kita bisa makan karena karunia dari Allah. Alladzi at'amani, yang telah memberikan makan untukku, yang memberikan makan untukku. Wa razaqanihi, dan memberikan rezekinya kepadaku, min ghairi haulin minni wala quwwatin, karena tanpa ada kekuasaanku dan juga kekuatanku. Jadi kita bisa makan, bisa minum, itu bukan karena kuasa kita, tapi karena kuasa Allah. Itu doa habis makan. Kalau anak TK, alhamdulillahilladzi an'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Habis makan. Dan makannya juga dengan sunnah Nabi, pakai tangan kanan. Sunnah tuh tangan kanan, dan juga langsung pakai tangan ini. Jangan pakai sendok kalau bisa, kecuali makan bubur ayam, jangan pakai tangan langsung, nggak nempel-nempel. Ini kalau makan nasi, ya, itu afdolnya pakai tangan langsung begini.
Orang bilang jorok. Justru pakai sendok itu kadang-kadang jorok. Kalau kita makannya di rumah, sendoknya kita cuci, betul nggak? Coba kalau makanan sono di jalur Pantura, itu sendok bekas bajingan, bekas diablay, ya nggak? Tapi tangan kita pernah nggak masuk ke mulut orang? Nggak pernah tangan kita masuk, cuma kita doang. Lebih bersih. Yang kedua, makanan itu cepat basi sehingga pencernaan kita tidak terlalu capek. Jangan dibilang jorok. Ya. Justru kalau pakai sendok itu bisa jadi jorok. Kalau di rumah sih masih mending. Paling sendok itu pernah masuk ke mulut istri kita, suami ke laki-laki atau anak kita. Lah kalau makanan sono tuh pinggir jalan mungkin itu bisa masuk ke mulut maling, ke mulut ini. Sebagai tangan itu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu kita selesai makan, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini juga dapat mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kalau nggak bisa yang ini, baca alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Kalau nggak bisa juga alhamdulillah, kita juga ya, kita puji Allah yang telah memberikan kita makan. Wa Tirmizi wal Hakimu wallahu a'lam bishawab. Nanti doa masuk pasar ya Pak. Rahmat.